aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini saya punya satu video gitu ya, membahas atau membongkar aplikasi penghasil uang tipu menipu money game Ponzi. Nama aplikasinya Vivo Dompet atau dibalik dompet Vivo mungkin ya. Vivo itu kalau nggak salah gitu ya, nama merek HP gitu ya, produk HP Vivo. Tapi ini bukan berkaitan dengan Vivo handphone itu ya, Oppo, Vivo lah, bukan itu. Ini adalah aplikasi penghasil uang yang di dalamnya ada money game Ponzi tipu menipu gitu aja teman-teman ya. Sebelumnya ada yang request tuh di komentar, nggak tahu siapa, saya lupa nggak screenshot, katanya kalau ada yang komen itu silahkan komen juga di video ini ya, yang request aplikasi Vivo dompet Vivo ini ya, saya lupa, tapi dia request ke saya, nyuruh saya review aplikasi dompet Vivo ini atau Vivo dompet lah, bebas lah kalau kalian mau bilang Vivo dompet atau dompet Vivo, yang jelas ini penipuan ya aplikasinya. Oke, Vivo dompet di grup Telegram nih saya nyarinya ya. Rilis 28 Desember 2021, daftar dan dapatkan 10.000 katanya. Setoran menguntungkan, Anda dapat meminjam hingga 30 juta. Ini penghasil uang atau pinjaman uang gitu, pinjol. Walaupun pinjol ya pasti ilegal lah. Bonus referral 3 level, 2%, 8%, 5%. Money game Ponzi ya, jelas. Minimal depo 80.000. Oke. Ada lagi postingannya di grup Telegram. Karena saya masih bingung, ini aplikasi penghasil uang atau pinjaman online gitu. Di sini ya sama, baru rilis katanya 28 Desember 2021. Misi investasi. Gratisan bisa main katanya. Banyak bonus daftar 100.000. Tadi 10.000 ya. Aduh, yang mana yang benar? Jadi yang postingan pertama 10.000, yang kedua ini 100.000, apa dinaikin karena gak laku gitu. Budayakan daftar dulu, langsung pakai 0. Perbanyak undang teman agar saldomu bertambah. Ya, pengerahan masa lagi nih. Money game Ponzi. Banyakin undang teman, menjerumuskan lah, jangan mengundang gitu ya istilahnya. Satu lagi postingannya beda lagi nih, new release 28 Desember sama ya, bonus daftar 10.000. Nah ini 10.000 lagi. Misi investasi rabat 3 tingkat money game Ponzi ya, bisa pinjam juga di aplikasi ini 100.000 sampai dengan 1 juta. Tadi katanya sampai 30 juta. Aduh, yang promosinya juga kacangan nih. Rabat 12%, 8%, 5% money game Ponzi, perbanyak referral agar cuan gitu. Mohon maaf ya, saya agak ini rusuh gitu ya bacanya karena ini udah malam teman-teman ya. Karena saya nggak bisa bikin video siang gitu karena banyak aktivitas teman-teman ya. Saya bisanya jam 9, 10, 11, bahkan jam 1, jam 2 dini hari saya bikin video itu. Saya nggak bisa bikin video siang teman-teman. Nah di sini budayakan daftar, oke ya, seperti itu. Bagaimana sih tampilan aplikasinya? Ini ada menu pop up ketika masuk ke aplikasinya ya. Hadiah tahun baru 2022 dapatkan secara gratis 10.000, dapatkan sekarang katanya ya. Nah di sini pusat tugas, undang teman untuk mendapatkan hadiah berikut. Tingkat 1 12%, ya ini money game Ponzi nya skemanya 3 kedalaman, 3 tingkat ya. Dan aplikasi ini ya jelas niatnya mau nipu. Tapi saya penasaran dengan pinjamannya gitu ya, bukan maksudmu meminjam. Masuk akal nggak gitu.
Di sini undang 10 teman 10.000 katanya. Undang 50 teman 20.000, 100 teman 30.000 katanya. Oke, di sini ada profil perusahaannya. Vivo Dompet adalah perusahaan keuangan internet yang menggunakan data besar untuk menganalisis peringkat kredit setiap pengguna dan memberikan pinjaman yang sesuai untuk membantu semua orang meningkatkan kehidupan mereka. Ini memecahkan kesulitan dan seterusnya, malas saya bacanya. Kami menyediakan 5 tingkat program pinjaman. Oke, jadi ini modusnya investasi dan pinjaman online. Oke, pinjol ilegal. Siklus hidup pinjaman Anda 3 bulan katanya ya, dan seterusnya setiap program pinjaman membutuhkan deposit 10%. Oke, setiap program pinjaman membutuhkan deposit 10%. Jadi kalau mau minjem depo dulu gitu, maksudnya 10%. Aduh, ini gini ya, yang mau minjem itu nggak punya duit, makanya minjem. Masa minjem suruh depo dulu. Di sini juga ada lagi keterangannya, siklus peninjauan 7 hari katanya di ACC-nya. Oke, lanjut. Meminjam uang. Nah, ini meminjam uang ya. Anda dapat meminjam uang kapan saja untuk dibelanjakan. Menurut evaluasi Anda menggunakan sistem, Anda dapat meminjam jumlah berikut. 2. Jumlah pinjaman 1 juta. Oke, kalian bisa lihat nih, 1 juta. Menyetorkan 100.000. 2 juta menyetorkan 200.000, 5 juta menyetorkan 500.000. Pinjaman 10 juta menyetorkan 1 juta. Pinjaman 10 juta menyetorkan 1 juta. Deposit ya, menyetorkan itu. Pinjam 30 juta menyetorkan 3 juta. Maksudnya gimana ini ya? Kalau feeling saya, menurut saya ini, kalau kalian mau pinjam 1 juta, itu kalian harus menyetorkan deposit 100.000 baru kalian dikasih pinjam 1 juta gitu ya. Karena mengacu pada keterangan di sini nih. Setiap program pinjaman membutuhkan deposit 10%. Oke. 100.000 dari 1 juta ya 10% bukan ya. Jadi intinya kalian mau minjam 1 juta gitu ya, kalian disuruh deposit dulu 100.000. Masa peninjauannya 7 hari. Apakah yakin setelah 7 hari kalian bakal dikasih pinjam ACC gitu ya? Saya pikir sih enggak gitu ya. Logikanya orang mau minjem ya, pinjol ilegal juga kan enggak nyuruh deposit di awal ya, enggak nyuruh kirim duit dulu untuk di ACC pinjaman online-nya. Itu pinjol ilegal loh. Dan ini lebih sadis dari pinjol ilegal, yaitu aplikasi investasi dan pinjaman online yang menggunakan skema Ponzi. Itu lebih sadis dari pinjol ilegal biasa gitu. Contohnya ini, mau minjam 1 juta kalian disuruh deposit 100.000. Misal kalian mau minjem nih 1 juta, disuruh tuh deposit dulu 100.000. Nah, nanti peninjauan apakah pinjaman kalian yang 1 juta itu diterima atau enggak, itu sampai 7 hari. Katanya kata mereka, si aplikasi tipu menipu ini, kalau enggak di ACC duitnya dibalikin katanya, yang 100.000 itu. Logikanya kalau uang udah masuk bisa balik nggak kalau di aplikasi tipu menipu? Ya enggak lah. Terus logikanya lagi, kalau gini ya, kalau mau minjem gitu ya, sekali lagi itu kan orangnya pasti nggak punya duit, butuh duit gitu. Nggak mungkin mereka mau minjem. Ibarat gini lah, kalian beli duit 10 juta seharga 100.000 kan mustahil gitu ya.
Terus kalau kalian mau pinjam 2 juta, kalian deposit tuh 200.000, 10% lagi. Baru nanti tahu iya atau enggak gitu kan di ACC pinjaman online-nya gitu. Itu saya pikir ya nipu, modus gitu. Kalau mau ngasih minjem ya ya contohnya pinjol ilegal, pinjaman online ilegal gitu kan. Kalian cekrek selfie, isi data, nggak disuruh tuh deposit dulu, misal pinjam 1 juta deposit dulu, enggak tuh. Baru setelah di ACC baru kalian bayar tuh utang-utang pinjolnya gitu ya. Jadi nggak ngasih duit duluan untuk dapat pinjaman 1 juta, enggak lah gitu ya. Nah yang paling parah, kalau kalian mau pinjam nih 30 juta, kalian disuruh deposit dulu 3 juta. Pertanyaannya, untuk apa sih uang deposit itu? Kalau mau ngasih pinjam ya kasih aja tuh, kentang ngeres banyak kok yang nggak punya duit, kentang ngeres ponzi. Kasih aja 1 juta sampai 30 juta, nanti suruh tuh kentang ngeres bayar gitu. Jangan disuruh deposit dulu, udah tahu kentang ngeres kere ya. Mereka cari uang aja lewat ponzi gitu kan, udah tahu mereka kere lah. Terus di sini juga ada investasi ya. Ini setoran bunga rendah katanya 6%, bunga deposito 4.800, periode 3 hari, Rp 80.000. Apa maksudnya ini? Yang jelas ini investasinya teman-teman. Tapi sudah jelas di sini itu yang warna merah 6%. Investasi apa yang bisa menghasilkan 6% per hari? Itu jelas investasi bodong ya. Terus 21% ya, deposito stabil katanya. 21% nih untuk deposito bank gitu kan, deposito itu identik dengan bank gitu ya. Untuk dapat 5% saja itu kita harus 1 tahun, bisa nyampe 1 tahun gitu ya, hanya 5%. Ini aplikasi tipu menipu, money game ponzi, menjanjikan 21% selama 7 hari. Logikanya dipakai teman-teman gitu ya. Kalau kalian logikanya dipakai dan kalian otaknya masih waras, insya Allah kalian akan terhindar dari penipuan. Oke? Gak logis, kata OJK ya, atau Satgas Waspada Investasi. Kalau ada menjanjikan 1% saja setiap hari, kalian hindari. Itu money game ponzi. Saya katakan tadi ya, di bank 5% saja itu harus ya mencapai 1 tahunan gitu. Ini 21% 7 hari. Aduh. Di sini juga 60%. 15 hari, tambah gila dia itu yang punya aplikasi gitu. Yang ikut aplikasi ini ya sama-sama gila gitu. Mereka nggak waras, otaknya nggak dipakai gitu. Lanjut, ini paling tinggi nih, paket suku bunga emas katanya 270% selama 45 hari. 270%, lebih dari 100% intinya. Selama 45 hari ini tambah ODGJ gitu ya. Ya mungkin yang ODGJ yang stres gitu, yang percaya sama yang ini aplikasi gitu. Layanan pelanggan online katanya ya 8 sampai 18. So iya gitu ya, so profesional nih aplikasi. Apakah pinjaman saya akan berhasil? Katanya 95% kemungkinan sukses. Nih saya kan bahasa gitu ya. Kalau bahasa itu kan saya pernah fakultas bahasa gitu kan. Kalian seksama ini kata-katanya. Apakah pinjaman saya akan berhasil? Tanda tanya gitu kan. Ada 95% kemungkinan sukses. Kalian garis bawahi kemungkinan. Kata kemungkinan adalah ketidakpastian. Oke. Dalam bahasa sinonimnya kemungkinan itu adalah ketidakpastian. Oke.
Meskipun mereka bilang 95%, tapi garis bawahi kemungkinan sukses. Berarti ada 5% tidak sukses, dan pasti yang 5% yang terkabulnya gitu. Alias tidak akan sukses pinjaman kalian itu. Kalian pinjam 1 juta, kalian disuruh setor dulu 100.000, ditinjau 7 hari. Dan saya yakin kalian gak akan dapat tuh pinjamannya 1 juta itu. Yang ada duit kalian yang 100.000 tuh diambil sama mereka gitu ya. Mereka juga gak bodoh gitu. Aplikasi penipu ini, misal kalian misalnya pinjam 1 atau 2 juta lah ya, agak gedean dikit, pinjam 2 juta. Misal kalau kalian niat jelek gitu ya, niatnya nggak akan bayar aplikasi ini, nggak akan bayar utangnya, pinjamannya gitu ya. Kalian deposit kalian pinjam 2 juta karena kalian itu niatnya juga nipu gitu kan. Kalau berhasil kalian nggak akan bayar pinjamannya gitu ya. Suka ada kan yang gitu, 2 juta tapi deposit dulu 200.000. Itu niscaya kalian akan nihil, yang ada uang 200.000 kalian akan digarong gitu. Apakah keuntungan akan masuk ke dompet setiap hari? Keuntungan ya ini investasinya. Apakah deposit akan dikembalikan? Deposit akan dikembalikan ke dompet Anda, dan Anda dapat menarik uang ke rekening bank Anda kapan saja. Waktu peninjauan pinjaman 7 hari. Lebih gila lagi nih, nggak waras ini. Kalau yang percaya nggak masuk akal. Di sini mereka menjanjikan gitu ya, kalau kalian mau minjam 1 juta lah paling rendah, kalian itu deposit 100.000 ya, supaya dapat pinjaman 1 juta. Dan si aplikasi dompet Pipo atau Pipo dompet ini menjanjikan uang yang 100.000-nya lagi dikembalikan. Ya misal nanti dapat 1.100.000, ini buat apa gitu logikanya? Kalian mau pinjam 1 juta, store 100.000, kalian dapat 1 juta, dan mereka menjanjikan yang 100.000 pun bisa ditarik. Gila enggak itu modusnya gitu ya, tipu menipunya, gila lah. Ada-ada aja ini ya. Jadi intinya aplikasi dompet Pipo atau Pipo dompet gitu ya, ini aplikasi money game Ponzi yang modusnya investasi dan pinjaman online ya. Harap hati-hati. Kalian jangan berharap kalau kalian punya niat jelek gitu ya, nipu aplikasi ini. Niat kalian mau seperti yang tadi saya katakan, mau minjem 1 juta, modal 100.000, berharap 1 juta dapat tuh pinjaman. Nanti kalian niatnya jelek, gak akan bayar, gak akan mungkin berhasil ya. Yang ada uang kalian yang 100.000 hilang gitu. Mereka itu buaya, aplikasi komplotan buaya, gak mungkin bisa dikadalin gitu. Oke, itu saja review kali ini tentang aplikasi Pipo dompet Pipo ya. Jangan lupa ngopi, hindari money game Ponzi karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.